Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan semua pemirsa dan Bapak Ibu bersama kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Saya tetap percaya bahwa Tuhan begitu baik bagi kita. Kalau kemarin kita sudah merayakan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, dan Tuhan sedang menyiapkan segala sesuatu untuk kita yang mengasihi Dia. Maka hari ini pun tetap saya percaya Tuhan selalu bersama dengan kita. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan terus memberkati pribadi, rumah tangga, keluarga kita, pekerjaan, pelayanan kita. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan yang menguduskan, menyucikan, bahkan Tuhan yang membenarkan kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pertahankan apa yang telah Tuhan percayakan kepada hidup kita. Kebenaran demi kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Sehingga sungguh-sungguh kita ada pada bagian orang yang benar. Sebab dengan kondisi seperti itu, sebagai orang yang benar, maka pada saat kita menaikkan doa-doa kita, doa-doa yang kita naikkan akan berkuasa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mau bermazmur kepada Tuhan sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Pagi ini saya mengajak kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 66 ayat 8 dan 9. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Mazmur pasal 66 ayat 8 dan 9. Mari kita berdoa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, meminta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai dengan 18. Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai dengan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buah. Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai dengan 18. Melalui doa yang dipanjatkan di dalam iman, orang yang biasa pun akan mampu untuk menghasilkan perkara-perkara yang luar biasa. Bapak Ibu, pemirsa yang Tuhan Yesus berkati dimanapun berada saat ini, perlu diingat
bahwasannya kemampuan manusia bersifat terbatas, sehingga apa yang ia hasilkan juga bersifat terbatas. Tetapi tidak demikian halnya dengan Tuhan. Kuasanya tidak terbatas, sehingga ia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Di samping itu, ia juga menghargai orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, ia tidak akan mengabaikan doa yang dipanjatkan kepadanya di dalam iman. Dengan demikian, orang yang berdoa tersebut akan menghasilkan perkara-perkara besar yang melampaui keterbatasan dirinya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bahwasannya melalui doanya orang yang biasa dapat menghasilkan perkara-perkara yang luar biasa. Itu dapat dilihat di dalam kehidupan Elia, sebagaimana yang disebut di dalam Yakobus pasal ke-5. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Di situ ditulis juga bahwa ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Ingat, bersungguh-sungguh berdoa. Di dalam doanya ia meminta supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Hal ini menunjukkan bahwa melalui doa yang dipanjatkan dengan penuh iman, maka orang yang biasa pun akan mampu menghasilkan perkara-perkara yang luar biasa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat syarat untuk seorang pendoa adalah hidup yang dibenarkan oleh Tuhan. Orang yang benar di mata Tuhan, pada saat dia berdoa dengan sungguh-sungguh, artinya dengan iman yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka sangat besar kuasa doanya. Dan kalau orang sudah mengalami hal seperti ini, umumnya mereka tidak egois. Mereka tidak akan berdoa untuk dirinya sendiri, tapi mereka akan berdoa seperti apa yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu, saudara, kita perhatikan betapa pentingnya hubungan pribadi kita dengan pribadi Yesus Kristus atau dengan Roh Kudus. Sebab kita harus berdoa dengan kehendak Tuhan, dengan keinginan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mendengar suara Tuhan kalau saudara tidak pernah membaca Alkitab? Bagaimana mungkin kita bisa mendengar suara Tuhan kalau kita tidak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Oleh sebab itu, betapa pentingnya, halo para pendoa, kalau Anda mengatakan dirimu pendoa, maka Anda harus sungguh-sungguh punya waktu bersekutu dengan pribadi Kristus di dalam membaca firman Tuhan, di dalam melakukan kehendak-kehendaknya. Maka saudara akan melihat doa-doa yang saudara naikkan adalah doa-doa yang berkuasa, doa-doa yang bermutu. Sebab saudara mengutamakan kehendak Tuhan lebih daripada kehendak dirimu sendiri. Saya percaya pagi hari ini sebuah pelajaran yang bernilai bagi setiap kita. Saya tahu bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus pasti akan berkata, saya tahu berdoa. Benar, doa sangat mudah, saudaraku. Doa merupakan hubungan timbal balik, bukan searah. Ingat, doa hubungan timbal balik, bukan searah. Artinya bahwa bukan hanya kita meminta, tapi kita juga harus mengerti kehendak Tuhan di dalam doa-doa kita. Oleh sebab itu seringkali kita putus asa, karena doa kita hanya terus meminta, dan meminta. Memang firman Tuhan juga ada berkata, mintalah maka engkau akan diberi. Tetapi kita harus melihat syarat-syarat lain yang harus kita kerjakan juga dalam kehidupan kita. Bagaimana ketaatan kita di dalam merenungkan firman Tuhan. Bagaimana ketaatan kita membangun hubungan yang intim bersama dengan pribadi Kristus. Sebab tadi saya katakan, saudara,
bahwa doa itu adalah hubungan timbal balik, tidak searah. Oleh sebab itu betapa pentingnya saudaraku, jangan kita dalam doa hanya tahu meminta, tapi bagaimana kita juga bisa menyembah Tuhan, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan, bagaimana kita bisa mengutamakan pribadi Tuhan lebih daripada semua berkat-berkat yang kita peroleh kekasih Kristus. Seringkali kita hanya mau diberkati, tetapi kita juga tidak mau memberkati Sang Pencipta kita. Harusnya kita bisa, saudaraku. Harusnya kita bisa. Sebab Tuhan merindukan, Tuhan menginginkan hubungan yang luar biasa dari kita bersama dengan Dia. Saudara perhatikan, Tuhan selalu memulai membangun hubungan Dia dan kita. Artinya apa? Dia merindukan kita ya tuh, untuk selalu ada bersama dengan Dia. Tetapi seringkali kita yang memisahkan diri kita. Seringkali kita merasa sepertinya kita enggak layak dan sebagainya. Tetapi saudara tahu Dia telah menebus saudara dan saya dari dosa. Dan tujuannya Dia mau membangun hubungan kita. Gambaran yang ada pada kita yang telah rusak oleh dosa, kematiannya untuk menyempurnakan kembali. Artinya bahwa Dia mau supaya kita kembali. Nah, bagaimana kita bisa kembali berhubungan dengan Dia yang intim? Satu-satu cara adalah doa. Satu-satu cara adalah kita membangun hubungan dengan menyembah Dia. Oleh sebab itu betapa pentingnya saudara. Kalau saudara katakan, sekali lagi saya katakan, jika saudara katakan saudara pendoa, maka saudara harus punya hubungan yang intim di dalam membaca Alkitab, di dalam membangun hubungan pribadi dengan Dia. Sebab hari-hari ini banyak orang yang suka berdoa. Suka berdoa dan pendoa berbeda saudaraku. Kalau suka berdoa, orang seringkali kumpul-kumpul, berdoa rame-rame, supaya orang lain melihat saya pendoa. Bukan itu salah, tidak salah. Tetapi saudara perhatikan, doa orang-orang rame, doa yang suka berdoa. Waktu kita berdoa luar biasa kelihatan kekudusan kita. Tetapi begitu bubar, hidup kita tidak seperti yang Tuhan harapkan. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya kita harus bisa membedakan hal ini. Tetapi kalau seorang pendoa, maka hidupnya akan kudus. Maka hidupnya akan selalu benar. Karena dituntun oleh kehendak Tuhan, bukan kehendaknya. Seorang pendoa akan berani berkata tidak atas dosa. Dan ia akan berkata ya untuk kebenaran demi kebenaran. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi hari ini kita belajar dari kitab Yakobus. Bagaimana kita lihat seorang Elia. Dia orang biasa. Sama seperti saudara dan saya. Tetapi dia sungguh-sungguh berdoa. Karena dia mengerti status dia sebagai orang yang telah dibenarkan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Sebagai orang yang ada pada posisi orang benar. Dan dia sungguh-sungguh berdoa. Dia percaya bahwa Tuhan menjawab doanya. Oleh sebab itu mari saudara, kita harus memiliki iman yang teguh. Iman kepada Yesus Kristus. Bukan kepada diri kita, bukan kepada lingkungan kita. Dan kita akan melihat kuasa mujizat Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi di dalam setiap doa-doa kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena anugerah-Mu memungkinkan diri kami, manusia yang biasa ini, untuk hidup melampaui keterbatasan diri kami. Kerelaan diri-Mu dalam mendengarkan doa kami, dan penghargaan-Mu terhadap iman kami, memungkinkan diri kami untuk hidup melampaui keadaan di sekitar kami. Oleh sebab itu, ya Tuhan, tambahkanlah iman kami dan teguhkanlah pengharapan kami kepadamu. Berkaryalah melalui roh dan firman-Mu di dalam hidup kami, agar supaya dengan demikian iman kami kepadamu semakin bertambah kokoh dari waktu ke waktu. Pagi hari ini kami mengangkat pujian dan syukur kami kepadamu.
Sebab sebagaimana selama ini Engkau telah menyertai diri kami, kami percaya pada hari ini pun kami akan mengalami di dalam hidup kami. Tuntunlah hidup kami ya Tuhan. Jagalah langkah-langkah kami agar kami senantiasa berjalan sesuai kehendak-Mu. Jadikanlah diri kami sebagai saluran kasih-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkatilah semua yang kami kerjakan sepanjang hari ini dengan keberhasilan. Jangan biarkan diri kami terjerumus ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba terus berdoa, mengucap syukur dan terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada pagi hari ini. Bahwa kami terus untuk taat dan setia kepada kehendak rencana-Mu. Bahwa kami terus untuk menjadi pendoa-pendoa yang seperti Engkau kehendaki, bukan sekedar. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih. Jika Engkau yang melayakkan kami, Engkau yang telah menebus kami dari dosa dan kejahatan kami, Engkau yang sudah menyucikan, menguduskan kami, dan Engkau yang sudah memberikan kami identitas sebagai orang benar, sebagai anak-anak-Mu, sebagai warga kerajaan Allah. Biarlah kami memahami hal ini, sehingga itu merupakan bagian kami di mana kami harus perjuangkan. Kami harus mempertahankan kondisi ini, supaya nama-Mu disanjung tinggi, nama-Mu dipermuliakan dari seluruh kehidupan kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon belas kasihan-Mu, agar hidup kami sungguh-sungguh benar di mata-Mu, ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Hamba mohon belas kasihan-Mu untuk wilayah di mana tempat gereja kami berada saat ini. Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitar, Pasar Tingkat. Hamba mohon kasih-Mu turun untuk wilayah ini. Hamba mohon pengampunan-Mu turun untuk wilayah ini. Untuk setiap orang yang menginjak kaki di wilayah ini. Hamba mohon belas kasihan-Mu ya Allah. Berikan roh pertobatan melimpah-limpah atas setiap orang yang menginjak kaki di wilayah ini. Bapa, ampuni mereka. Ampuni mereka. Bawa mereka kembali hidup di dalam kebenaran-Mu. Setiap roh jahat yang mengikat mereka, roh-roh agamawi, roh adat istiadat, roh pemberontakan, roh pemecah belah, roh-roh yang tidak tunduk dan taat kepada firman Tuhan, roh yang mengandalkan kekuatan sendiri, roh-roh togel, perjudian, roh mabok-mabokan pesta pora, roh-roh narkoba, roh pencurian, pembunuhan, persinahan, perselingkuhan, roh-roh hawa nafsu yang mengikat mereka. Pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus, hamba putuskan itu dari setiap umat Tuhan di wilayah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba merebut tubuh jiwa roh umat Tuhan di wilayah ini. Kembali kepada kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba menanam kembali kebenaran firman Tuhan, kekuatan Tuhan turun untuk setiap umat Tuhan di wilayah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hamba berkata, setiap lutut bertekuk lutut, setiap lidah mengaku, Yesus Kristus Mesias. Yesus Kristus anak domba Allah yang sudah mati di kayu salib, menebus dosa dan semua kejahatan kami, yang telah dikubur dan bangkit pada hari ketiga, dan telah naik ke surga karena kasih-Nya kepada semua kita. Biar itu menjadi nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hamba percaya kasih-Mu melimpah, berkat-Mu melimpah untuk seluruh keluarga hamba di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Ya Tuhan, tuntun kami di dalam kebenaran-Mu, agar kami hidup menyenangkan hati-Mu,
ya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, berikan keberanian bagi umat-Mu untuk melangkah, meninggalkan cara hidup yang tidak berkenan, cara hidup yang berlawanan dengan titah firman-Mu. Ya Tuhan, kasihani kami. Pagi hari ini, hamba juga terus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi hamba-hamba-Mu yang ada bersama dengan hamba pada saat ini, ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa menyerahkan hamba-Mu, Pak Enos Tesar, istri kekasihnya Rita, dan juga anak-anak cucunya. Ya Tuhan, terus pakai hamba-Mu ini. Nyatakan kebenaran yang Engkau telah berikan kepadanya itu bertumbuh, dan dia boleh membagikan kepada banyak orang. Teristimewa di dalam pekerjaan pelayanan sebagai seorang dosen pengajar. Biarlah kebenaran dinyatakan juga di dalam pengajaran yang disampaikan, di dalam kerjaan yang dipercayakan. Tuhan memberkati pakai pribadinya untuk kemuliaan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati keluarga ini. Biarlah kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan memberkati semua pekerjaan, seluruh kehidupan pribadi, rumah tangga, istri dan anak cucu diberkati di dalam kekuatan Tuhan. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada mereka, dan pakai hidup mereka menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk hamba-Mu Bapak Ronald Peter. Tuhan, Engkau yang telah memanggil dia, dan Engkau nyatakan kasih kuasa-Mu terus berlaku dan berlaku, tergenapi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan selalu dari kehidupannya. Apapun tantangan, apapun keadaan yang harus dia hadapi, tidak membuat dia mundur, tidak membuat dia menyerah, tetapi tantangan demi tantangan justru membuat dia semakin kuat, semakin berdiri tegak, seperti burung Raja Wali yang siap melawan badai, bukan mundur. Karena Tuhan, janji-Mu, Engkau ada bersama dengan dia. Engkau yang sudah kuduskan dia, Engkau yang sudah benarkan dia, Engkau juga yang memanggil dia sebagai alat-Mu, sebagai hamba-Mu. Terjadilah itu untuk pribadinya, terjadilah untuk keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan dari pribadinya, dari keluarganya. Nama Tuhan disanjung tinggi. Berikan kerenan hati di dalam pelayanannya. Biarlah Engkau segala-galanya. Engkau yang diutamakan dari segala berkat-berkat yang ia peroleh. Nama Tuhan disanjung tinggi. Pakai hidupnya dimanapun dia berada. Tuhan pakai hidupnya menjadi berkat dan saluran berkat. Biarlah Tuhan hidupnya mempermuliakan Engkau senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati istrinya, berkati anak-anaknya, berkati orang tua, orang-orang yang dikasihinya, dan berkati lingkungan di mana ia berada. Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu melimpah atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Indra Rumi. Ya Tuhan, hamba mohon kasih-Mu turun atas dia pagi hari ini. Bahwa dia semakin mengasihi Engkau ya Allah. Bahwa dia semakin mengasihi Engkau pribadinya ya Tuhan. Berkati dia. Pakai hidupnya untuk mempermuliakan Engkau senantiasa ya Allah. Apapun pekerjaannya hari ini, apapun pelayanannya hari ini, biar semua tertuju bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Berkati pribadinya, berkati rumah tangganya, dan pakai hidup dia untuk mempermuliakan Engkau senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, hamba juga berdoa untuk anak kekasih Delia. Tuhan juga memberkati Delia yang ada di Lansiki. Tuhan pakai masa mudanya ini untuk terus mempermuliakan Engkau. Menjadi teladan bagi teman-teman sebaya dia. Memberikan kekuatan kepadanya untuk berani berdoa kepada teman-temannya. Untuk berani membawa teman-temannya keluar dari kegelapan dan masuk pada terang-Mu yang ajaib ya Allah. Tuhan lengkapi dan lengkapi. Tuhan bersama-sama dengan dia.
Nyatakan kasih kuasa-Mu lewat kehidupan Delia yang masih muda ini. Untuk mempermuliakan Engkau selalu ya Allah. Di dalam nama Yesus. Dia boleh menjadi berkat, menjadi kebanggaan orang tuanya. Bahkan teristimewa menjadi kebanggaan kepada Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, beri kesehatan yang baik. Dan Tuhan berkati pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Teristimewa pelayanannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati kedua orang tuanya. Memberkati saudara-saudaranya. Dan memberkati orang-orang yang dikasihinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, terpuji-pujilah Tuhan. Saat ini Bapa hamba berdoa di dalam nama Yesus, menyerahkan juga hamba-Mu, Ibu Rida Tarudatu. Ya Tuhan, Engkau yang sudah memanggil dia, dan Engkau juga yang sudah menguduskan dia, Engkau juga yang sudah membenarkan dia. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah apa yang sudah Engkau kerjakan kepada hamba-Mu Ibu Rida Tarudatu, dia memahami akan hal itu, sehingga dia akan menguduskan dirinya untuk selalu hidup di dalam kebenaran-Mu. Sebab pada saat dia bertindak dengan taat setia kepada firman-Mu selaku orang benar, maka firman-Mu berkata, orang benar waktu berdoa sangat besar kuasanya. Dan biarlah itu terjadi bagi Ibu Rida di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala keterbatasannya, segala kekurangannya, Tuhan hamba percaya bahwa Engkau sudah melengkapinya. Engkau gantikan semuanya yang baik atas pribadinya, atas rumah tangganya, atas lingkungannya. Tuhan pakai hidupnya menyatakan kasih-Mu kepada mereka. Ya Allah, berikan damai sejahtera-Mu melimpah atas hidupnya. Berikan kesehatan yang terbaik atas pribadinya. Bahkan juga untuk orang tuanya, untuk semua keluarganya, untuk orang-orang yang dikasihnya. Terjadilah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan pakai hidupnya untuk mempermuliakan Engkau senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya di dalam nama Yesus. Dan hamba percaya Tuhan, pergumulannya Engkau campur tangan. Engkau buat berhasil di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan yang Kau nyatakan kepada hamba-Mu Ibu Rida Tarudato. Dan hamba berdoa mengucap syukur untuk beberapa saudara karena kasih setiamu Tuhan. Engkau sudah menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa mengucap syukur untuk orang tua daripada Ibu Vera Tanamal, Bapak Abraham Tanamal yang berada di Jakarta. Terima kasih Tuhan karena pemulihan demi pemulihan yang Tuhan terus kerjakan di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau. Hamba juga mengucap syukur dan terima kasih untuk orang tua daripada Ibu Anita Kabes yang berada di Kaimana, Ibu Justina Kabes. Tuhan sudah sembuhkan dia dan biar Tuhan terus bekerja sehingga kesembuhan total itu terjadi dalam kehidupannya. Terima kasih juga untuk Ibu Amanda Makabori, di mana Tuhan juga sudah campur tangan untuk menyembuhkan anak kekasih Diki Auri. Dan selanjutnya ya Allah, hamba mohon dalam nama Yesus, tangan Tuhan terus bekerja di dalam anak kekasih Diki Auri. Apa yang dicita-citakan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih juga Tuhan buat kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan untuk keluarga ini. Pakai hidup mereka taat setia untuk mempermuliakan Engkau senantiasa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba ucap syukur untuk setiap pergumulan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang meminta pekerjaan-pekerjaan. Tuhan, nyatakan kasih-Mu kepada mereka. Supaya apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan, mereka boleh memperolehnya di dalam kehidupan mereka. Karena itu kebutuhan hidup mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan buat mereka berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga terus berdoa untuk hamba-Mu, anak-Mu kekasih Gilbert yang saat ini sedang mengikuti tes kepolisian. Ya Tuhan, Engkau berkati dia.
Engkau turut campur tangan kepadanya, sehingga cita-cita ini boleh tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih kuasa-Mu menuntun dia terus ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, dan buat dia berhasil. Terima kasih ya Tuhan, kebaikan-Mu, kemurahan, anugerah yang Kau nyatakan kepada seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu. Hamba juga berdoa Bapa untuk hamba-Mu, Bapak Simi Wamso. Tuhan terus pakai hidupnya, mempermuliakan Engkau saat ini, dimanapun, kapanpun dia berada. Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau taruhkan dalam hatinya tidak berhenti pada dirinya sendiri, tapi dia terus juga boleh mengobarkan kebenaran-kebenaran itu kepada mereka yang membutuhkannya. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pakai hidupnya mempermuliakan Engkau setiap saat. Terima kasih Bapa. Hamba juga mengucap syukur untuk hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati pribadinya. Tuhan beri kesehatan yang terbaik supaya dia terus mempermuliakan Engkau ya Allah, untuk senantiasa menjadi contoh teladan bagi anak cucunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, terpuji-pujilah Engkau. Hamba juga berdoa mengucap syukur untuk hamba-Mu, ya Tuhan, Bapak Ronald Manalo bersama dengan istrinya Ibu Eka Hana Sidabalok. Ya Tuhan, berkati mereka, rumah tangga mereka diberkati. Janji-Mu kepada mereka ya Allah, turunan ilahi terjadi atas hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Allah. Nyatakan kasih kuasa-Mu kepada mereka. Mereka merindukan seorang bayi dari kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati mereka. Limpahi mereka dengan keinginan mereka untuk mempermuliakan Engkau. Berkati hamba-Mu, Pak Ronald Manalu yang ada di Sorong, dan istrinya Ibu Eka Hana Sidabalok yang ada di Jakarta karena pekerjaan. Ya Tuhan, memberkati, Tuhan pelihara, berikan kesehatan yang baik, Tuhan berikan kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu nyata bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa menyerahkan anak kekasih Tania, Felicia, Alexandra. Ya Tuhan, memberkati pribadinya. Tuhan berikan kekuatan kesehatan. Tuhan berikan hikmat kepintaran di dalam bangku pendidikannya. Mampukan dia untuk selalu taat setia kepada firman-Mu, sehingga Engkau buat dia berhasil di dalam bangku pendidikannya, sehingga dia boleh menjadi berkat bagi kedua orang tuanya, menyenangkan hati kedua orang tuanya, papa dan mamanya, bahkan saudara-saudaranya. Tuhan pakai dan Tuhan nyatakan kasih-Mu. Diberkatilah Engkau anak kekasih Tania, Felicia, Alexandra di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi dia siang dan malam, jauhkan pergaulannya dari pergaulan yang salah, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa menyerahkan pergumulan daripada Ibu Ria Mawawati Huta Barat bersama dengan suaminya Pak Henry Huta Galung dan ketiga anak mereka, Riz Nahuli, Renhard, dan juga Rancika. Tuhan, biarlah apa yang menjadi pergumulan mereka hari ini, Tuhan terus campur tangan. Tuhan terus nyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu kepada mereka. Tuhan bawa mereka untuk hidup taat setia kepada Engkau, mengandalkan Engkau sekuat tenaga mereka, sepenuh hati mereka. Dan apa yang menjadi cita-cita mereka, Tuhan lengkapi. Tuhan buktikan bahwa Engkau tetap Tuhan yang begitu setia dan mengasihi mereka. Tuhan memberkati ketiga anak mereka di dalam bangku pendidikan mereka. Tuhan nyatakan kasih Tuhan. Tuhan lindungi dan Tuhan buat mereka berhasil. Tuhan jamah hati para pembimbing, para dosen untuk tidak melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kehendak-Mu ya Allah. Tidak mempersulitkan anak-anak ini. Tapi Tuhan, tangan kasih-Mu menjamah para dosen untuk boleh berbelas kasihan kepada ketiga anak ini. Sehingga ketiga anak ini segera menyelesaikan studi-studi mereka dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan Pak Henry Huta Galung bersama Ibu Ria Mawati Huta Barat sebagai orang tua
yang benar-benar mengasihi Engkau ya Tuhan, dan menjadi panutan bagi ketiga anak mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kedua orang ini juga ya Tuhan, Pak Henry dan Ibu Riamawati, menjadi berkat, menjadi teladan dimanapun mereka berada. Teristimewa di dalam tempat pekerjaan-pekerjaan mereka, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Dalam nama Yesus, hamba serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambaihang bersama dengan suaminya Bapak Heri Tarudatuk dan kedua anaknya Shalom dan Godwin. Tuhan terus campur tangan juga dalam kehidupan rumah tangga ini. Biarlah mereka hidup sungguh-sungguh mengutamakan Engkau ya Allah. Mengutamakan Engkau lebih dari segala berkat-berkat yang mereka peroleh. Karena itu pembuktian Tuhan bahwa Engkau selalu ada bersama dengan mereka. Engkau yang melindungi mereka siang dan malam. Engkau yang jauhkan mereka dari pekerjaan-pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Bahkan Tuhan apa yang mereka tidak paham, Engkau singkapkan itu kepada mereka. Karena Engkau terus berjanji, Engkau akan memberkati mereka pada saat mereka terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat Bapak Abraham, Ishak dan Israel tercurah atas hidup mereka. Pekerjaan-pekerjaan yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada mereka untuk terus boleh mempermuliakan Engkau. Lebih daripada itu Tuhan, jadikan mereka taat dan setia kepada panggilan-Mu ya Allah. Mereka tetap melakukan kehendak-Mu untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu. Hamba berdoa Bapa dalam nama Yesus menyerahkan tanah Papua, kota-kota yang kami tinggal, dan teristimewa untuk kota Manokwari. Biarlah kasih Tuhan terus ada di dalam tanah Papua ini, di kota-kota ini bagi setiap umat yang tinggal di dalamnya. Berikan hati yang takut akan Tuhan, agar kami menghargai apa yang Tuhan percayakan bagi tanah Papua dan bagi kota Manokwari. Hamba juga berdoa teristimewa untuk para pemimpin tanah Papua dan juga bagi kota Manokwari. Baik itu Bapak Gubernur dan jajarannya, Bapak Bupati dan jajarannya, Bapak Wali Kota dan jajarannya, Kapolda, ya Tuhan, Kodam, semua aparat-aparat, TNI, Polri, Tuhan. Berikan hati yang takut akan Tuhan untuk boleh memimpin tanah ini di dalam kebenaran. Tuhan, hamba patahkan setiap niat jahat mereka bagi tanah ini. Bagi orang-orang di tempat ini. Hamba patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar mereka boleh tahu mereka sebagai hamba-hamba Allah yang Tuhan telah panggil mereka untuk bertanggung jawab bagi tanah Papua, bagi kota Manokwari. Untuk memimpin tanah ini, kota Manokwari di dalam kebenaran-Mu itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Biar kami bisa melihat kemuliaan-Mu ada pada tanah Papua dan bagi kota Manokwari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat mereka melakukan kebenaran-Mu, janji-Mu tergenapi atas mereka ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Hamba mengucap syukur Tuhan karena Engkau yang melindungi kami, Engkau yang memelihara kami. Bahkan Tuhan terima kasih kalau hari ini seluruh dunia boleh digoncangkan dengan COVID-19. Merupakan sebuah tanda untuk setiap kami umat Tuhan bisa mengintrospeksi diri kami. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami ya Tuhan, ampuni kami. Tapi biarlah dengan kondisi keadaan ini mengajar kami untuk tetap bersandar sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Buka mata hati kami untuk boleh melihat rancangan rencana-Mu ya Allah. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, selaku anak-anak-Mu, tangan-Mu tetap bersama dengan kami, melindungi dan memelihara kami. Terima kasih untuk semuanya. Hamba berdoa untuk para medis, para dokter, tim COVID-19. Tuhan tolong mereka supaya mereka boleh bekerja dengan kekuatan, dengan kebenaran daripada Tuhan. Sehingga setiap apa yang mereka kerjakan itu berhasil dalam nama Yesus. Karena mereka tunduk dan taat kepada Engkau. Dan Tuhan juga lindungi pribadi mereka, keluarga-keluarga mereka Tuhan juga lindungi. Terima kasih ya Tuhan.
untuk sebuah kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok hari dalam waktu yang sama. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Ingat, jadilah orang yang benar karena Tuhan sudah membenarkan Anda. Pertahankan status Anda dengan membangun hubungan yang intim kepada pribadi Kristus dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Lakukanlah itu dalam hidupmu. Maka Tuhan ada di pihak engkau. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, tetap semangat. Andalkan Kristus selalu dalam kehidupan kita. Salam MDC.